ada kubur, ya kan? Kemudian Nabi mendengar siksa kubur itu, Nabi mendengar azab kubur itu, Nabi mendengar. Maka Nabi turun dari kendaraannya. Kemudian Nabi mendekati makam. Kata Nabi, kau tunggu di sini, aku akan mendekati satu makam yang dia sedang diazab oleh Allah. Karena apa, Bu? Karena istinjanya tidak bersih. Ya, karena istinja tidak bersih. Jadi hati-hati dengan istinja. Kemudian setelah berdoa, Nabi mengambil pelepah korma, ditancepin di atasnya. Kata Nabi, sahabat bertanya, "Madza taf'al ya Rasulullah?" Kata Nabi, sepanjang pelepah korma ini masih basah, dia berdoa terus untuk ahli kubur. Udah. Ya, jadi ibu mau ikutin, ambil pelepah korma. Nabi ambil pelepah korma, ditancepin. Kan kita nggak ada pohon korma. Atau nyari dulu pohon korma. Ya, Nabi pernah melakukan itu. Oke? Baik, tapi yang jelas adalah ngasih salam, kemudian berdoa, mengambil itibar, ya, bahwa ini adalah pelajaran kematian, adalah pelajaran yang terbaik untuk kita. Nggak ada 3 hari, nggak ada 7 hari, nggak ada 100 hari, nggak ada 1000 hari, nggak ada haul tahunan tiap tahun diulang tahunin. Nanti ulang tahun datuk, ulang tahun cucu, ulang tahun paman, ulang tahun om, ulang tahun terus, yang hidup di ulang tahun, yang mati ulang tahun. Ulang tahun terus, Bu. Iya, nggak ada selesai, Bu. Idza mata ibnu Adam, manakala mati anak Adam, in qata amaluhu, putus seluruh amalnya, illa bisalasin, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, au ilmu yuntafa'u bi, au waladun sholihu yad'ulah. Yaitu pertama apa? Shadaqatun jariyah. Sedekahlah, masih hidup sedekah. Sedekah itu ibu bikin Jumat berkah, ibu bikin macam-macam sedekah. Kebaikan itu akan terus menjadi pahala yang mengalir. Au ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang ibu sampaikan, kebaikan ilmu yang ibu sampaikan itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Yang ketiga, au waladun sholihu yad'ulah, anak-anak soleh yang terus akan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai kejadian 3 anak laki-laki dijonggol, iya Bu ya, yang mak bapaknya meninggal sampai membusuk, mengering, belatungan, anak-anaknya nggak ada yang ngurusin. Bayangin tuh Bu. Ya tragis banget. Qadarullah bukan orang muslim. Ya, qadarullah bukan orang muslim. Oke, ya Bu ya. Itu kalau orang muslim, masya Allah Bu, itu durhakanya luar biasa itu. Dosanya Bu nggak diampunin Bu. Ya, durhaka kepada orang tua, menelantarkan kedua orang tua. Baik, ya, oke, Mbak. Apalagi? Enggak ada. Apa pernah Rasulullah mengajari sahabat-sahabat Al-Fatihah Abu Bakar, Al-Fatihah ya Umar, Al-Fatihah ya Utsman, Al-Fatihah ya Ali, ya? Jadi enggak ada. Imam Syafi'i aja mengatakan tidak sampai. Jadi cukup doa. Doanya yang diajarkan Nabi apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Lah kalau ibu baca Yasin, ibu baca Al-Fatihah, bukan transfer pahala. Ngapain pahala ditransfer? Kalau ibu punya orang tua, ibu melakukan kebaikan, pahalanya ngalir ke orang tua. Karena itulah yang disebut anak soleh. Tanpa disebutin pun itu orang tua dapat kebaikannya. Gitu ya. Jadi ketika ibu baca Fatihah, ibu baca surah Yasin, ibu baca Al-Quran, setelah itu kan hati ibu dekat sama Allah, iya kan? Lalu ibu berdoa, doa itu yang diijabah oleh Allah. Oke? Jadi emang kita kebanyakan lalu kita transfer. Iya ya. Yang jelas Nabi tidak mengajarkan. Oke? Nabi tidak mengajarkan. Nabi nggak pernah 3 hari ketika istrinya Khadijah wafat. Apa Nabi bikin acara haulnya Khadijah? Iya. Enggak pernah. Apa sahabat-sahabat ketika wafatnya Rasulullah bikin tahlil? Tahlil itu enggak salah Bu, ini yang kadang-kadang salah dimengerti. Tahlil itu enggak salah, karena tahlil itu kalimah la ilaha illallah. Yang keliru tahlilannya. Di 3 hari tahlilan. Ya apalagi kalau di Jawa maaf Bu,
itu masaknya aja udah disesuaikan. Ini harus kalau hari Bude pinten hari ketiga terus ada kelapa yang dipotong-potong. Kelapa kecil-kecil itu namanya apa namanya? Gebingan, karena itu giginya lagi rontok katanya, gigi yang mati. Ya, lalu ada kelapa yang diparut nanti diondol-ondol kayak itu rempahan tuh. Jadi bercampur lah dengan segala macam. Itu keyakinan yang bercampur dengan adat budaya akhirnya menimbulkan kesyirikan. Jadi udah selesai, Bu. Perkara ibu mau mengundang orang datang ke rumah silahkan, tapi jangan dikaitkan dengan hitungan hari. Itu adalah tradisi Hindu. Nanti saya share ada Muslim Hindu yang masuk Islam. Memang ada di kata beda. Di dalam kita beda. Oh ini 7 hari ruhnya masih di rumah, liatin siapa yang datang. Nanti 40 hari di sekitar pengorangan. Nanti setahun katanya. Ya malam Jumat nanti datang. Iseng amat. Meninggal tuh selesai, Bu. Selesai. Ya, makanya kita suruh beramal waktu masih hidup. Amalan soleh, amal soleh waktu masih hidup. Mati udah selesai. Yang matinya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini meninggal ya, baru diajarin la ilaha illallah, telat. Lah waktu masih hidup nggak mau ke masjid, waktu masih hidup nggak mau jamaah, begitu meninggal baru mayatnya dibawa ke masjid. Iya enggak? Waktu masih hidup enggak tahlil, enggak menyebut tahlil la ilaha illallah, begitu udah meninggal baru ditalkin. Nanti kalau mayat datang, kalau malaikat mungkar nakir datang, dia akan menanya tentang Tuhanmu, nabimu, jawablah. Udah diajarin. Selesai, Bu. Kalau mau talkin waktu lagi sakarat. Waktu lagi sakarat. Waktu lagi nazak, ruh lagi dicabut, talkinkan. Lakinu mautakum bi kalimatan thayyibah. La ilaha illallah. Itu waktu akan meninggal. Udah meninggal udah selesai. Tinggal dia mempertanggungjawabkan. Dan kewajiban yang hidup mendoakan atau bersedekah atas nama orang tua. Itu diajarin. Atau yang belum haji orang tua dan ibu mampu menghajikan, badalkan haji. Ada. Ya, tapi mengirim Al-Fatihah itu enggak ada. Imam Syafi'i bilang enggak. Oke? Iya. Jadi enggak usah dikirim doa aja. Habis baca Quran dekat sama Allah bilang ya Allah kan iya karena butuh dulu. Baru wa iya karena nasta'in. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tua ya Allah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahum kedua orang tua warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya Allah. Gitu ya. Jadi berdoa. Baca Quran boleh enggak? Boleh, tapi bukan mengirim daripada bacaan.